Halo nih Mas Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, di konten kali ini, di konten ngabuburit kali ini, Mang udah kedatangan barang istimewa nih. Apa itu? Ini dia. Ayo, ada yang tahu nggak barang yang super legend ini? Di waktu itu, pada zamannya lah, Mang Udok sebenarnya udah pernah dengar, cuma belum tahu detail, belum paham detail lah tentang VGA yang worth it banget ini katanya. Nah, karena belum tahu pasti, jadi Mang Udok datengin orang yang istimewa juga. Siapa itu? Ayo tebak siapa? Jadi penasaran kan? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdoch Cruz. Oke nih Mas Bro, ini dia orang yang bakal ngejelasin tentang barang super legend yang Mang Udok ungkap. Ini dia. Boleh diperkenalkan siapa Anda? Halo Mas Bro dan Bu Bro, perkenalkan nama saya Bumi dari channel YouTube 11 Hardware. Terima kasih Mang Udok udah mengundang saya di studionya Murdoch Cruz. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini kita ngomongin apa nih? Jadi Mang Bumi, boleh ya saya panggilnya Mang aja ya. Siap. Jadi Mang, tadi tuh saya dapat barang old school disebutnya ya. Dulu Legend. sempat dengar. Nah kan Mang Bumi sering ngobrol tentang barang nostalgia di konten nostalgia itu. Boleh dong ceritain tentang apa sih ini? Terus hebatnya apa sih? Ini keren gini nih. Oh, keren. Ini VGA Legend Kang. Oh, mirip saya ya. Berarti kan udah tua ya. Legend. Jadi ini tuh VGA Legend ATI Radeon HD 4870. Bukan ATI Radeon, AMD Radeon. Waktu itu udah dibeli sama AMD. Jadi AMD Radeon 4870. Itu generasi 4000 series ya. HD 4000 series tahun 2008, Kang. Waduh, Tahun 2008. Akang masih full set ini? masih dong. Masih full set? Masih, katanya masih. Legend Gitu lah. Unboxing aja tuh. Boleh lah. Sekalian unboxing. Kita Oke, kita sambil lihat dulu. ngobrol-ngobrol. Siap. Siapa tahu di dalamnya tuh ada barang yang belum udah. Oh, bentar anjir. Wow, bisa dibuka ya? Ini dia termasuk sih ininya. Oh, emang gini itu dulunya. Ini apa namanya? Ini software Tracker. Software ini Kang, software overclock atau pemantau GPU. Oh, udah ada. Jadi dulu Asus itu punya software sendiri untuk GPU ya, untuk overclock dan lain-lain. Namanya kalau nggak salah tuh tracker gitu, AI tracker, Asus Oh. tracker. Nah gitu. Nah ini nih softwarenya, ada software khusus dia. Oh, bertahu Mang Udok. Maklum lah, masih muda gitu. Ada apa lagi tuh? Kita bongkar langsung. Akang dulu pakai VGA apa di tahun 2008? Nah, waktu itu Mang Udok cuma denger aja VGA ini, seri ini. Soalnya belum mampu waktu itu, cuma Apa? bisa Belinya apa pakai dulu? RX 4650 yang Oh. 3. Yang mereknya tuh His Ice Cube. Oh, Ice Cube. Tapi itu. udah seri 4000 juga kan? Seri 4000. 4650 ya? 4670? 4650 4650. yang DDR3. Ya. Bentar. Ini kalau nggak salah harganya dulu berapa sih? Dulu ini 4870 yang reference itu harganya di 2,7 sampai 3 jutaan. Waduh. Tapi kalau ini kan dia yang seri non reference ya, yang seri yang Custom. overclock custom AIB zaman sekarang tuh nyebutnya. Ini harganya sekitar hampir 4 juta lah, 3,5 juta sampai 4 juta rupiah tahun 2008. Berarti harga segitu tuh maksudnya kategori high end gitu ya? High end 4870 itu versi high end, di atasnya itu cuma ada 4890 itu yang 6 bulan kemudian baru rilis, dan 4870 X2. Oh, Jadi yang paling high end pada saat video VGA ini dirilis itu adalah 4870 X2. Jadi 4870 kayak gini ada dua dalam satu card. 4870 X2. Oh, Dulu masih zaman Kang. masih jarang-jarang lah. Bentar. Ini apa nih, Bang? Oh, Konektor? Ini konektor. Ini konektor konverter. Konverter. Nah, jadi zaman dulu teman-teman Iya, betul. yang namanya PSU kita, ingat nggak Kang? PSU kita tuh Masih ada, nggak punya ininya nih. Masih jarang. Nggak punya yang dedicated buat nampinnya. Jadi kita masih pakai Molex kayak gini. Betul. Jadi Molexnya tuh colokin ke sini,
si 6 pinnya colok ke PSU. Jadi ini dulu berguna banget nih buat yang PSU-nya masih PSU jadul. Ya kerasa dulu sama saya juga. Walaupun masih belum pakai ini dulu itu. Gitu. Dulu PSU pakai apa? 2008. Simbada? Bukan. Ada sih. Lupa lagi. Ini kalau nggak salah DVI itu VGA ya? Ya, jadi zaman dulu juga monitornya itu tahun 2008 orang-orang masih Banyak pada tabung. pakai ya, monitor tabung. Dan rata-rata dia colokannya masih belum DVI. Ini kan VGA-nya udah pakai DVI, dual DVI. Nah, zaman dulu itu rata-rata monitor orang tuh masih pakai VGA. Oh. Jadi makanya disertain converter. Kalau sekarang masih ada nggak sih? Sekarang masih ada. Yang beli VGA diserahin kayak gitu? Ada, tapi mungkin DisplayPort kali ya. Oh. Nah, ini nih saya masih belum paham. Ini kan ada HDMI, terus ada DVI. Ya, jadi ini oleh yang tadi kan untuk mengakomodasi pengguna yang monitornya jadul, pakai VGA atau DVI. Nah, ini untuk monitor yang bagus yang udah pakai HDMI. Jadi di dua sisi VGA ini tuh punya dua kompatibilitas nih. Untuk ke VGA bisa, yang ke HDMI pun juga bisa. Berarti udah modern juga ya? Ya, modern juga. Sampai sekarang sebenarnya masih bisa dipakai nggak? Kayaknya masih bisa dipakai deh buat pakai VGA yang tahun 2015 gitu. Nah, ini saya sebenarnya tahu tapi nggak secara detail paham. Oh, ini tuh kabel. Jadi ini buat nyolokin ke TV. Ya? Buat kalau ke monitor kan ya tadi pakai VGA, DVI atau HDMI kan. Nah, kalau zaman dulu tuh juga colok ke TV. Entah itu TV tabung, entah TV yang flat, ya tabung tapi udah flat, atau yang TV yang udah LCD. Nah, itu rata-rata TV pada saat itu kan masih pakai konektor ini nih, yang bulat ini kan. Apa namanya kan? RCA ya? RCA. Ya, itu. Jadi ini dicolok ke VGA-nya, terus ini colok ke TV-nya. Dulu pernah nyoba, Kang. Ya. Tapi si kualitas gambarnya itu buram gitu. Itu gimana resolusi monitornya gimana ya? Monitornya. Bukan monitor. Jadi ini TV. sama kayak kita lagi pakai konsol di TV. Betul. Jadi mainnya di AV1 atau di AV2 kan. Kayak nyolokin PS1 dulu. Ya kayak main PS3 lah. Bentar, sebelum ini. Oh, ini manualnya ya? Ini manual yang overclock-nya tadi, software overclock. Terus ini manual untuk VGA-nya. Zaman sekarang masih ada nggak sih? Masih lah. Manual book. Manual book di VGA. Nah, yang jarang itu justru ini sekarang. Ya. Nah, ini software-nya, Kang. Jadi, ada dua ternyata. Ya. Ini software buat yang overclock tadi. Terus ini VGA drivernya. Kalau dulu itu jarang langsung di-download kan ya? Karena zaman dulu kan download driver itu kan PR banget ya. Internet cuma 7 KB per second gitu kan, kalau nggak mahal. Jadi kita dapat bonus driver VGA di dalam CD itu beruntung banget pada saat itu. Dulu itu kalau nggak salah zamannya Speedy bukan? Ya, masih Speedy, masih 50 jam. Jatah 50 jam. Belum yang unlimited. Ya, begitulah. Wah, itu dia VGA-nya, Kang. Ke main show-nya. Udah modern ternyata desainnya. Ya, boleh dijelasin lah, Mang Bumi. Iya, ini ya VGA teman-teman ya. Ini VGA non-reference, jadi zaman dulu 4850 dan 4870 itu keluar di tahun 2008. Nah, kendala 4850 dan 4870 itu adalah panas, Kang. Yes. Dulu panasnya bisa sampai 80 sampai 90 derajat. Nah, makanya orang-orang tuh nungguin yang seri customnya. Nah, ini ROG nih, Kang. ROG. Ada gitu ROG waktu itu? ROG itu generasi pertama itu di tahun 2007-2008. Ya, ini salah satu generasi awalnya ROG. Tapi ini legend banget, udah keren, udah modern. Iya, kayak VGA zaman sekarang gitu. Tapi yang unik di sini apa sih? Yang unik tentu di sini pendinginnya ya. Ini kok masih bersih banget sih, Kang? Hebatnya Murdochross ya, dapat barang legend sih. Cuma mungkin kualitasnya belum seperti ROG yang sekarang ya, ini masih plastik ya. Tapi gaya-gayanya hitam-hitam seperti ini, dual fan dan lain-lain ini udah ROG banget lah. Ini yang saya agak ini jadi banyak pertanyaan saya. Ini displaynya, port displaynya nih cuma terbatas, nggak ada HDMI. Waktu itu memang jarang ada, jarang betul. HDMI Jadi, gitu. Zaman dulu itu kalau dual monitor tuh pakai dual DVI seperti ini. Nah, makanya, nah ini nih colokan buat ke TV tabungnya itu, ke TV. Nanti ini colokin ke sini nih, look gitu. Ini nyambung ke kabel converter lagi gitu. Ini ke TV, ini buat ke monitor, bisa dual monitor. Ini hitungannya dual slot ya? Ya, ini dual slot. Terus ini
Ininya udah powernya, Oh, VGA ini powernya 2x6 pin ya, 2x6 pin. Zaman dulu juga termasuk yang boros daya ya, yang high end, sahabat PLN zaman dulu. Yang 4850-nya AD-nya itu cuma satu. Kalau ini kan dua. Gitu kan. Kebutuhan minimum daya buat VGA ini berapa sih kan? Aduh, Ideal. Saya lupa. Atau kira-kira lah. Saya lupa deh berapa ya. Kalau nggak salah tuh PSU-nya tuh mesti 550 atau 600 watt lah. Kalau Yang ini zaman dulu tuh itu termasuk PSU yang kelas high end, lumayan lah ya, mahal iya, gitu. Tahu. Saya juga punya 300 watt kalau nggak salah waktu itu. Dulu Akang inget nggak 2008 main game apa? Nah, waktu itu sebenarnya saya nggak terlalu fokus ke game sih sejak 2007 itu tuh game CM itu tuh. Udah nggak saya Main CM doang ya? Soalnya kan VGA-nya terbatas. Kalau Kang Bumi sendiri dulu main game apa Ya, coba? Jadi 2008 itu era jadi saya jelasin dulu ya. Jadi 4870 itu adalah HD 4000 series. Jadi sebelumnya tahun 2006 akhir itu muncul GeForce 8800 GTX dan 8800 GTS. Nah, Iya betul. Radeon waktu itu counter tuh pakai HD 2900 XT. Iya. HD 2900, HD 2000 series ya. Kalah tuh HD 2900. Muncul lagi HD 3870. Penerusnya dari 2000 series. 3000 series muncul. Kalah juga tuh sama GeForce 8800. Sampai akhirnya GeForce ngeluarin penerusnya yaitu 9800. 9800 GT, 9800 GTX. Dan akhirnya 2008 akhirnya Radeon tuh bisa balas dendam lah. Keluarlah Bisa HD, saing atau lebih bisa baik? bersaing. Bisa bersaing dan sedikit lebih baik pada saat itu ya. Jadi 4870 dan 4850 keluar. Di rebrand jadi 9800 GTX Plus. Dia Untuk bisa mengcounter si 4870. Jadi waktu itu tuh saling rilis VGA baru, saling counter-mengcounter. Jadi seru banget zaman dulu. Jadi ini terhitung legend banget Ya, berarti. ini adalah tonggak kebangkitan AMD Radeon di tahun 2008. Setelah 2007 tuh kalah tuh dua generasi. HD 2000 kalah, HD 3000 kalah, muncullah HD 4000. Nah, tadi kan Mang Bumi bilang ini udah AMD. Padahal sebelumnya ATI Radeon. Betul. Maksudnya itu si AMD mengakuisisi gitu. Betul, AMD mengakuisisi si ATI Radeonnya. Jadi AMD Radeon. Tahun 2007 kalau nggak salah. Oh, 2007 gitu. Ya, nah kalau gamenya yang terkenal pada saat itu ya tentu saja Crysis. Crysis, saya belum. Ini 4870 kita bisa main Crysis di 30 FPS. 1080p. 1080p. Waduh. Satu-satunya VGA yang bisa main di mendekati 30 FPS untuk main Crysis ya di 1080p very high Windows Vista. Yaitu generasinya 4870 ini sama pesaingnya waktu itu 9800 GX2. Kan dulu itu ada patokan meme, kalau nggak salah ya, kan? Ya. Atau minimal jadi patokan umum buat kartu grafis. Can you play Crysis? Can it run Crysis? Kan? Ya itu. Ya berarti game itu minimal harus Pakai ini. Minimal. Ya ini tuh VGA yang akhirnya bisa main Crysis agak lumayan lah di settingan tertinggi. Resolusi 1080p itu masih jarang sebenarnya dulu. Ya masih jarang, tapi 2008 udah mulai lah yang 21,5 inci. Ya, LCD itu udah mulai bermunculan. Waktu itu saya juga udah pakai kok yang 1080p. Wah, ngomongin hardware nih. Mang Bubi sebenarnya udah pernah dulu. Saya waktu itu beli Kang. Jadi 2008 muncul. 2008 muncul itu ngambil uang SPP. Waktu itu dikasih uang SPP buat bayar kuliah, saya inget banget itu. Maaf ya ibu ya. Aduh. Jadi uangnya saya pakai dulu, saya ambil sebagian, gabungin sama tabungan saya beli 4850 harganya 2 juta. 2 juta? Itu terhitung murah atau udah itu mewah banget? Terhitung agak lumayan sih zaman dulu ya, waktu zaman kuliahan gitu ya. Jadi 4850 sama 4870 rilis, saya beli yang 4850. 4870 pernah saya beli tapi 2 tahun kemudian lah. Dipasangin sama hardware apa aja? Zaman dulu itu yang di masanya ya, itu kalau dari Intel itu Core 2 Quad. Bukan AMD. AMD juga. Jadi kalau Core 2 Quad tuh ada Core 2 Quad 6600, Q6600. Oh iya pernah. Terus Core 2 Duo 8400. Terus
sama core to quad yang Q9550. Itu yang seri high end-nya, Bu? Seri high end-nya. Terus kalau dari AMD itu AMD Phenom 2 Yang X. 950 BE, 940 BE lah, Black Edition, Phenom 2 Edition. Yang masih AM2 Kang, AM2 apa AM2 Plus ya? AM2 Plus lah, lupa lah saya juga itu. Saya masih AMD 64 soalnya. Sampai 2010. Saya waktu itu tandemin ini pakai Phenom 2 Phenom 2 X3 720 BE. Tapi katanya yang Pentium itu ada seri ekstrimnya, itu masuk core to quad Ya, atau core to Extreme. Core itu to yang Extreme. high end-nya. Itu lebih high Lebih end-nya. high end-nya. Tapi yang consumer pada saat itu umumnya pakai core to quad. Cukup Gitu. menarik juga ya. RAM-nya 2 GB sampai 4 GB. Itu udah besar kan? Ya udah besar, 2 Hitungannya. GB itu udah besar. Soalnya waktu 2007, jujur Mang Udok tuh pernah nyobain RAM paling terbesar itu 512 mega. DDR1 kalau misalnya DDR1, iya. Nah, 1 giga itu udah besar banget. Betul. 512 kali 2 Nah, tuh udah mewah ya. Kang Bumi udah 2 giga sampai 4 giga. Waduh. Waktu itu saya 2 GB. Jadi Jadi- 1 GB DDR2 ya. DDR2 800. Hitungannya Nah, berarti kalau sekarang itu 32 giga ya? ya kayak 16 lah. 16 Kalau sampai 32 kalau 32 tuh 4 GB lah. Nah, ini kayak dulu tuh 2 GB tuh tahun 2008 tuh kayak 16 GB lah sekarang gitu. Udah sultan ternyata. Mang Udok mau nanya-nanya lebih detail, cuma karena waktu agak terbatas, jadi nah sampai proses unboxing dulu. Tapi terima kasih banyak nih Mang Bumi udah nunjukin tentang detail Asus apa disebutnya ini Kang? 4870 Matrix. Matrix. Dulu nyebutnya sebelum ROG itu Matrix. Kalau nggak salah dulu itu ada seri Dark Knight. Itu sama atau beda? Dark Knight itu setelah ini. Oh. Masa saya juga agak-agak lupa deh. Ya banyak variannya. Banyak variannya. Oh, ternyata sangat menarik dan Ini buat konten ngabuburit ya Kang ya? betul. Jadi kan sekalian ngabuburit, Nunggu buka berbagi puasa ya? pengalaman sama orang-orang yang sudah menua gitu. Tapi dia lebih senior dari saya teman-teman. Jujur Mang Saya Udok, masih lebih muda 5 tahun. di zaman itu belum tahu pasti tentang hardware. Mang Udok tuh lebih ke ini teknisi lah, jadi teknisi apa? Hardware, komputer. Bukan Warnet. warnet, bukan warnet juga sih sebenarnya ke internet. Ya. Yang tukang speedy itulah. Jadi maklum. Ini kan lebih tahu. Kalau saya waktu itu masih SD, Oh gitu. masih muda. Oh, gitu. Sekarang kan udah kerja. Sudah cukup sekian. Semoga memuaskan ya. Dan Terima kasih Mang jadi Udok. bahan pelajaran atau jadi nanti kedepannya bisa ngobrol-ngobrol lebih detail ke Mang Bumi. Ya, Oke? Betul. Di Nanti mana? Di channel? Di channel 11 Hardware. By the way, seri konten nostalgia itu ada jam tayang khusus, ada hari tertentu atau enggak sih? Nggak ada sih, karena kita nyarinya aja susah. Ini juga bisa nanti lah mau dipinjam boleh lah. So, mau diambil sama Nanti saya Mang Bumi pinjam ya. Boleh lah. Mau dong mau baik. Ya. Makasih Mang Udok udah ngundang kami. Terima kasih banyak. Sama-sama nih. Saya sangat terhormat kedatangan Mang Bumi. Kang Randy mana? Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Kelas IT. Nanti saya undang lagi di konten nostalgia juga ala 11 hardware. Enggak lah. Itu dia konten ngabuburit Mang Udok bareng Kang Bumi dari 11 hardware hari ini. Semoga bermanfaat ya. Let's go. Oke, let's go. Let's go. Jangan lupa like dan subscribe-nya.